guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Siti Hasanah, NIM C2419031. Nah, untuk video kali ini aku bakal memberikan tutorial terkait labcom reproduksi. Untuk lebih lanjutnya, yuk kita simak video berikut ini. Nah, berikut ini merupakan soal yang akan digunakan, yaitu berisi data-data untuk perhitungan pada labcom reproduksi ini. Nah, di sini tuh ada beberapa data, yaitu ada nomor ikan, panjang total, kemudian ada bobot jenis kelamin, TKG, bobot gonad. Nah, ada juga bobot gonad contoh per butir telur, jumlah telur contoh atau butirnya, dan juga diameter telur. Nah, untuk pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus melakukan perhitungan proporsi kelamin. Nah, untuk proporsi kelamin, adapun data-data yang dibutuhkan yaitu nomor ikan, panjang total, bobot jenis kelamin, dan TKG. Nah, sebelumnya karena data-data ini tuh belum urut, jadi kita harus mengurutkannya terlebih dahulu berdasarkan jenis kelamin, kemudian setelah itu kita urutkan berdasarkan TKG atau tingkat kematangan anak. Caranya yaitu dengan menggunakan sort and filter. Ini kemudian custom sort. Kita pilih ininya, kalau misal mau jantan dulu berarti Z2A, tetapi kalau untuk untuk TKG-nya dari kecil ke besar yaitu small to large gitu. Nah, untuk selanjutnya kita harus mengetahui berapa sih jumlah dari data tersebut, yaitu atau n. Caranya yaitu dengan count sama dengan count buka kurung jumlah datanya, kita blok kemudian kita enter. Nah, sedangkan untuk n jantannya itu berarti sama, yaitu dengan menggunakan count, tetapi data yang kita gunakan itu adalah data yang hanya sampai batas terakhir dari jenis kelamin jantan. Sedangkan betina juga berlaku seperti itu, kita hanya memasukkan data yang jenis kelaminnya betina saja. Nah, untuk selanjutnya, untuk menghitung P jantan berbesar jantan itu rumusnya adalah N jantan dibagi dengan N total dikali 100%. Nah, sama halnya dengan Q betina, yaitu N betina per N total dikali 100%. Nah, kemudian kita otomatis ini sudah menjadi persennya, atau belum kita bisa mengubahnya dengan menggunakan persen seperti di kursor saya ini. Nah, untuk P kecil jantan itu berarti N jantan per N total, dan Q jantan itu berarti N betina per, untuk ini sebenarnya adalah betina. Nah, untuk Q betina sendiri berarti N betina per N total. Nah, untuk standar deviasinya itu adalah akar dari P jantan dikali Q jantan per N total. Jadi untuk akar rumusnya adalah SQRT buka kurung P jantan ini dikalikan P betina ini per jumlah totalnya. Nah, untuk selanjutnya adalah perhitungan mengenai SK atau selang kepercayaan sebesar 95%. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah jadi di antara ya, berarti untuk sisi sebelah kiri itu rumusnya sama dengan P jantan dikurangi 1,96 dikali standar deviasi, sementara untuk sebelah kanannya otomatis dijumlah. Nah, setelah itu diperoleh bahwa proporsi kelamin jantan itu berkisar antara 0,5297 sampai dengan 0,7037. Begitu halnya dengan betina, maka menggunakan Q. Ya, ini menggunakan Q. Untuk selanjutnya rumusnya tetap sama, yaitu sama dengan Q betina dikurangi 1,96 dikali standar deviasi. Diperoleh bahwa untuk proporsi kelamin betina, untuk proporsi kelamin betina yaitu sebesar 0,2963 sampai dengan 0,4703. Ini maaf salah ya. Jadi ini tuh 0,7037. Nah, itu. Nah, selanjutnya adalah uji chi-square, di mana untuk hipotesis 0 itu berarti perbandingannya 1:1, sedangkan untuk H1 tidak sama dengan 1:1. Nah, kita membutuhkan tabel, antara lain ada TKG, OIJ, OIB, EI, exit, dan SCP. Nah, untuk TKG itu TKG 1 sampai dengan 4. Nah, OIJ ini rumusnya berarti hal yang harus kita gunakan yaitu kita blok terlebih dahulu keempat kolom ini, kemudian kita menuliskan rumus sama dengan frekuensi dari TKG jantan, jadi dari ini kemudian titik tengahnya itu menggunakan TKG, jadi sama dengan frekuensi, kemudian data untuk TKG jantan seluruhnya, titik koma, kemudian TKG, setelah itu kita enter. Gitu. Nah, untuk OIB juga berlaku seperti itu, namun datanya itu yang digunakan adalah TKG pada ikan betina. Nah, untuk rumus EI sendiri itu berarti OIJ ditambah OIB dibagi 2 gitu. Kemudian untuk memudahkan kita bisa ini gitu ya, jadi langsung gitu. Nah, untuk XJ itu rumusnya sama dengan OIJ dikurangi EI, itu tutup kurung dikurungkan kemudian dipangkatkan 2
dibagi dengan EI. Nah, untuk exit B berarti OIB dikurangi EI, dikuadratkan, kemudian dibagi dengan EI. Nah, untuk jumlahnya, untuk jumlah exit B dan exit B itu sama dengan seperti ini. Nah, untuk exit itu berarti jumlah total keduanya. Jadi, rumusnya itu sama dengan exit C ditambah exit B. Nah, untuk X-step ini kita menggunakan rumus CIINV, di mana untuk selang kepercayaan 95% itu berarti 0,05 dan 3-nya itu berasal dari jumlah TKG min 1, jadi 4 min 1 sama dengan 3 gitu. Nah, karena diperoleh nilai exit itu lebih besar daripada X-step, ini artinya tolak H0. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan selang kepercayaan atau SK 95%, maka didapatkan proporsi kelamin ikan jantan dan ikan betina itu tidak memiliki perbandingan, yaitu tidak sama dengan 1:1 atau tidak seimbang. Nah, itu teman-teman. Untuk lab komproduksi selanjutnya itu kita menghitung TKG atau tingkat kemungkinan kena. Untuk TKG sendiri kita membutuhkan data yaitu panjang total, bobot benih, jenis kelamin, dan TKG. Jadi seperti tadi kita harus menentukannya berdasarkan jenis kelamin, kemudian berdasarkan TKG untuk masing-masing jenis kelamin. Nah, data yang harus kita cari terlebih dahulu adalah N di mana ini adalah jumlah data keseluruhan, kemudian nilai maksimum dari data tersebut, kemudian nilai umum, wilayah yaitu maksimum minimum, kemudian jumlah kelas dengan rumus sama dengan 1 plus 3 N, kemudian kita bulatkan ke atas dari ini kan 0,9, jadi dibulatkan ke atas menjadi 8. Nah, untuk lebar kelasnya sendiri itu rumusnya sama dengan W per jumlah kelas yang telah dibulatkan. Nah, sementara untuk jarak kelasnya itu rumusnya sama dengan lebar kelas ditambah dengan 1. Begitu. Nah, kita melakukan perhitungan pada TKG terlebih dahulu. Jadi untuk tabel-tabel yang kita perlukan, untuk data dari tabel yang kita perlukan itu ada SKB, SKA, SK, kemudian TKG 1, 2, sampai 4, kemudian ini jumlah keseluruhan dari TKG masing-masing selang, kemudian ada FI relatif untuk masing-masing TKG juga. Jadi ada TKG 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk SKB, jadi untuk SKB kelas pertama itu merupakan nilai minimum dari data tersebut. Nah, sedangkan untuk SKB kelas kedua itu berarti rumusnya sama dengan SKB 1 ditambah dengan jarak. Begitu juga dengan untuk SKB berikutnya. Jadi seperti itu. Nah, untuk SKA sendiri berarti rumusnya adalah SKB ditambah dengan lebar kelas gitu. Nah, untuk SK sendiri ini sama kelas berarti rumusnya itu sama dengan SKB tanda dan strip SKA begitu. Nah, selanjutnya untuk menghitung TKG pada TKG 1, jadi kita buat terlebih dahulu data tersebut, kemudian kita masukkan datanya itu data panjangnya, untuk data panjang total yang merupakan TKG 1, kemudian titik koma, kita masukkan SKA-nya, jangan lupa untuk CTRL Shift Enter gitu. Nah, hal itu juga berlaku untuk TKG 2 sampai dengan TKG 4. Jadi pada perhitungan ini kita menyesuaikan data panjang ikan berdasarkan TKG-nya, kemudian titik koma menggunakan SKA, dan jangan lupa untuk CTRL Shift Enter. Nah, untuk E sendiri itu berarti jumlah dari TKG 1, TKG 2, TKG 3, dan TKG 4 begitu. Nah, untuk penghitungan FI relatif, jadi untuk penghitungan FI relatif itu rumusnya sama dengan TKG 1 kemudian dibagi dengan jadi TKG 1 dibagi dengan E, ini dibagi dengan jumlah total TKG-nya, dan kemudian dikalikan 1. Nah, ini jadi untuk masing-masing selang kelas, untuk masing-masing kelas itu FI relatifnya berbeda, karena misalnya ya pada TKG 1 untuk kelas pertama berarti kan 4 dibagi 34 dikalikan 100 hasilnya sama dengan 11,7647 begitu juga halnya untuk kelas-kelas selanjutnya dan untuk TKG selanjutnya. Nah, kemudian kita membuat sebuah tabel. Nah, sebuah tabel ini menunjukkan bahwa untuk sumbu X-nya itu adalah selang kelas dan untuk FI relatifnya sebagai sumbu Y. Nah, ini menggunakan kita boleh langsung klik insert, kemudian kita pilih 2 di kolom, kemudian setelah pilih 2 di kolom kita pilih ini. Nah, kemudian kita select data. Nah, ini kita masukkan ini untuk TKG 1, jadi misal ini untuk series name-nya itu adalah TKG 1, maka series value-nya kita isi dengan FI relatif yang untuk TKG 1 gitu. Nah, oke. Kemudian kita add lagi sampai dengan TKG 4 gitu. Nah, setelah semua selesai, maka lakukan untuk sumbu horizontalnya ini. Nah, untuk aksis labanya ini berisi SK atau selang kelas gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Kemudian kita bisa langsung klik OK. Nah, jangan lupa untuk menampilkan legenda
Nah, ini legendanya harus kita tampilkan agar kita bisa memudahkan dalam pembacaan. Jadi untuk warna ini atau warna biru itu menandakan TKG 1, kemudian untuk warna-warna yang lain juga terdapat keterangan atau legenda dari tersebut. Begitu. Lakukan hal yang sama pada TKG berguna. Nah, untuk selanjutnya adalah perhitungan IKG atau indeks kematangan gonad. Jadi untuk IKG sendiri, data yang harus kita perlukan ada nomor ikan, ada total, bobot jenis kelamin, TKG, bobot gonad. Nah, karena kita akan menghitung TKG, maka kita memerlukan perhitungan TKG sendiri. Nah, untuk kolom TKG ini rumusnya itu adalah bobot gonad. Bobot gonad ini dibagi dengan bobot jenis ikan, kemudian dikalikan dengan 100. Gitu. Jadi untuk pemudahnya kita bisa klik plus ke bawah ini sampai bawah, otomatis akan resultasi akan melakukan perhitungan sendiri. Nah, untuk tabel yang kita perlukan itu ada tabel TKG, ada IKG rataan dan STDEV. Nah, untuk IKG rataan pada TKG 1 ini, jadi rumusnya itu sama dengan average untuk rata-rata. Kita membloknya itu hanya sampai TKG yang satu saja. Setelah itu kita bisa klik next. Nah, untuk STDV-nya juga sama. Jadi kalau misal untuk IKG dan STDV TKG 1, maka data yang harus kita input adalah data dari TKG 1 saja. Begitu juga untuk TKG 2 sampai dengan TKG 4 gitu. Nah, untuk tabel TKG sendiri, jadi yang pertama harus kita lakukan adalah kita melakukan pemblokan terlebih dahulu. Kita blok terlebih dahulu IKG rataan tersebut ini. Kemudian kita beralih ke insert. Setelah itu kita pilih 2 di kolom. Maaf. Jadi kita pilih ke line with marker. Ini. Nah, ini ya. Kemudian setelah kita ke line with marker, maka kita hapus terlebih dahulu garis-garis yang tadi. Setelah itu kita ke error bar. Nah, error barnya ini kemudian kita ke more option. Nah, untuk custom sendiri, specific value-nya itu kita isi dengan STDEV baik untuk yang positif error maupun yang negatif error gitu. Jadinya seperti ini. Nah, blokku sama untuk IKG betina. Seperti ini. Nah, selanjutnya adalah perhitungan fekunditas. Nah, untuk perhitungan fekunditas, jadi tadi di soal itu kan nah untuk perhitungan fekunditas itu berarti yang kita butuhkan hanya ikan betina saja ya kan. Nah, ini tuh ada untuk TKG 3 dan 4 itu kan ada yang diketahui bobot gonad sama dengan mulutnya, maka kita inputnya itu yang sudah diketahui. Jadi berdasarkan TKG-nya ini, jadi untuk yang dipindahkan itu hanya yang memiliki data-data ini. Jadi kalau yang tidak, maka tidak perlu kita input ke data fekunditas. Jadi seperti ini hasilnya kan. Nah, untuk pengolahan utama itu kita harus melakukan perhitungan terhadap atau perhitungan X-bar. Nah, ini X-bar, Q-bar, dan F. Nah, untuk Q-bar ini berarti itu adalah rata-rata dari bobot gonad. Nah, ini rata-rata dari ketiga bobot gonad A, B, C, D, E. Sementara untuk X-bar-nya itu merupakan rata-rata dari jumlah telur kandang per butir. Nah, ini. Itu. Nah, untuk fekunditasnya itu, rumusnya itu adalah bobot gonad total. Jadi, ini bobot gonad total dikali 10 dikalikan dengan X-bar dibagi Q-bar. Seperti itu sampai dengan bawah. Nah, jadi untuk grafiknya itu kita memerlukan dua grafik, di mana grafik hubungan antara fekunditas ya sebenarnya. Frekuensi yang maaf. Ini sebenarnya hubungan antara fekunditas. Ini tuh harusnya itu namanya fekunditas. Jadi kita menentukan hubungan antara fekunditas dengan panjang tubuh, dan ini fekunditas juga, maaf, jadi salah ya, fekunditas. Nah, untuk menghasilkan tabel yang seperti ini, maka langkah yang pertama adalah kita ke insert terlebih dahulu. Nah, ke insert, kemudian kita memilih ini, insert scatter. Kita pilih ini. Nah, selanjutnya untuk data yang harus kita masukkan itu data yang harus kita masukkan itu adalah untuk series X-nya. Jadi untuk X-nya itu adalah panjang ini. Nah, sementara untuk Y-nya itu adalah fekunditas. Nah, seperti ini kan. Lalu kita bisa hilangkan ini dengan menghapusnya. Nah, setelah itu kita ke track line, kemudian
ke more option. Nah, kita tuh harusnya tuh pilihnya power. Nah, jadi ini pilihnya power. Kemudian untuk ini jangan lupa untuk dicentang ya. Ini sama ini dicentang karena itu sudah ada. Nah, untuk mencentang itu jangan lupa untuk masukkan n-nya. N-nya itu adalah total datanya. Jadi ada dari sini sampai sini itu adalah 9 data. Begitu juga cara yang dilakukan untuk menghitung hubungan antara fekulitas dengan bobot tubuh. Nah, untuk X value-nya kita menggunakan data bobot tubuh, sementara untuk Y value-nya itu tetap menggunakan fekulitas. Next adalah diameter telur. Nah, untuk diameter telur kita copy terlebih dahulu soalnya ini diameter telur. Nah, ini diameter telur kita copy sampai dengan bawah, kemudian kita melakukan konversi ke milimeter untuk telur bijinya. Jadi A untuk telur 1, B telur 2, dan C telur 3. Nah, itu adalah ini. Jadi untuk telur A berarti 1 itu sama dengan 54/100. Jadi untuk telur A per 100 itu juga dengan telur yang kedua ketika sepeda ke bawah. Nah, jadi selanjutnya kita menghitung banyaknya data, yaitu dengan menggunakan on tentunya ini seperti yang tadi di depan. Nah, kemudian kita pilih kita mencari nilai maksnya, nilai min, wilayah, jumlah kelas, jangan lupa untuk dibulatkan ke atas. Nah, untuk lebar kelas jangan lupa untuk dibulatkan ke bawah, dan jarak kelas itu. Jarak kelas itu berarti adalah lebar kelas ditambah NST. Nah, untuk NST-nya itu adalah 0,1 karena datanya itu seperti ini ada 2 angka di belakang koma. Nah, sekarang untuk datanya kita membutuhkan SKB, SKA, SK, dan FI. Untuk mencari FI kita buat terlebih dahulu, kemudian kita tuliskan frekuensi, kemudian semua data dari telur yang diameter telur yang telah dikonversi, kemudian titik komanya itu menggunakan SKA. Nah, jangan lupa untuk CTRL shift. Sementara untuk membuat grafiknya, cara membuat grafiknya itu kita ke insert terlebih dahulu, insert, kemudian kita pilih dari ini, ini. Setelah itu kita ke select data. Nah, untuk select data ini, ini ya. Jadi untuk cari value-nya itu, jadi untuk yang Y-nya itu berarti menggunakan FI ini ya. Oke, sementara untuk horizontalnya itu kita menggunakan slash class. Oke. Nah, kemudian untuk membuat garis ini, jadi kita ke tripline, dan kita pilih tuh pada moving average. Nah, untuk ini kita bisa mengubahnya. Untuk itu kita bisa pilih yang atas. Nah, oke, selesai. Nah, jadi untuk yang sumbu Y-nya itu adalah frekuensi, sementara untuk sumbu X-nya adalah kelas. Nah, dapat disimpulkan bahwa pola pemijahan ikan berdasarkan diameter telur di atas itu adalah total spawner. Mengapa tergolong total spawner? Ini karena dia tuh melakukan pemijahan satu kali saja, tidak beberapa kali. Begitu. Nah, begitu teman-teman caranya. Jadi cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa untuk video-video berikutnya. Bye.